Shalom Bapak Ibu, mari kita akan kembali belajar pada project Bible Study. Fokus kita kali ini ada pada kitab yang kedua dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran. Tapi sebelum kita belajar bersama, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepada Engkau yang punya firman, sambil kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan, sebab kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu, bersekutu bersama-sama dengan Engkau, dan biar Tuhan mengampuni segala kekurangan kami, kelemahan kami, sucikan kami dengan darah-Mu, agar kami layak Tuhan untuk bersekutu dengan kebenaran-Mu. Allah Roh Kudus, penolong kami, biarlah Engkau mengajarkan kami terkait kebenaran Allah, agar kami bertumbuh di dalam kebenaran-Mu, dan kami menjadi orang-orang yang semakin mencintai kebenaran Tuhan, hidup di dalamnya, diubahkan oleh kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sambut firman-Mu. Puji Tuhan, amin. Baik Bapak Ibu, mari saya ajak kita untuk masuk kepada kitab yang kedua dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran. Kali ini kita akan fokus kepada dua hal dalam kitab Keluaran Bapak Ibu, yaitu kita akan mengenal secara global tetapi menyeluruh terkait kitab Keluaran ini, dan yang kedua adalah kita menerapkan, bagaimana cara kita menerapkan kitab Keluaran ini dalam kehidupan kita masa kini, karena ini adalah kisah tentang bagaimana Tuhan memilih dan menyelamatkan sebuah bangsa pilihan yang kita kenal dengan nama Israel. Kita ada pada fase ini Bapak Ibu, yaitu 1500 tahun sebelum masa Kristus datang. Itulah masa kitab Keluaran. Dan mari kita lanjut Bapak Ibu. Kitab ini diberi judul Inilah Nama-nama, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian pada saat Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, mereka memberi judul yaitu Exodus, X yang itu keluar, dan Hodos yang artinya jalan. Jadi Keluaran itu artinya jalan keluar Bapak Ibu ya, exit dalam bahasa Inggris ya. Nah, mari kita melihat introduksi ya, perkenalan kitab ini, pendahuluannya agar kita mengenal lebih dekat kitab tersebut. Nah, kitab Keluaran adalah kisah terlepasnya lebih dari 2 juta budak dari salah satu bangsa yang terkuat di seluruh dunia, yaitu Mesir pada zaman dulu, dan merupakan kisah kelepasan yang terbesar sepanjang masa. Bapak Ibu melihat orang-orang yang dilepaskan tidak lebih besar Bapak Ibu daripada sebuah bangsa yang Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, yaitu bangsa Israel. Kemudian dalam kitab Keluaran ini kita memperhatikan bagaimana kisah mujizat yang sangat dahsyat di dalam Alkitab yang pernah ada Bapak Ibu sekalian, dan yang dilakukan oleh Allah Tuhan Sang Pencipta untuk membebaskan umatnya dari perbudakan bangsa Mesir. Jadi kita bisa lihat itu, bagaimana Tuhan bekerja dengan nyata, menyatakan mujizat-mujizatnya yang luar biasa untuk membebaskan sebuah bangsa. Nah, seluruh kisah dalam Keluaran mempunyai dua signifikansi, dua hal menonjol yang fokus sangat penting. Yang pertama yaitu sisi kebangsaan Israel, dan yang kedua sisi kerohanian Israel. Mari kita lihat secara bangsa, secara nation. Ini adalah awal sejarah status kebangsaan yang mandiri, yang tanpa dibawa perbudakan lagi ya. Mereka mempunyai status kebangsaan mereka, kemudian mereka punya hak politik sebagai sebuah bangsa, menjadi bangsa yang mandiri tanpa berada di bawah penaklukan sebuah bangsa lain, karena mereka dilepaskan dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir, dan mereka menjadi bangsa yang merdeka.
Itulah sebabnya Bapak Ibu, pada bulan Maret atau April setiap tahun bangsa Israel merayakan Paskah untuk mengingatkan kembali mereka terkait dengan perbuatan Allah yang dahsyat atas kehidupan mereka sebagai sebuah bangsa. Jadi bukan hanya Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan tanah Mesir, tetapi Tuhan memberikan mereka jati diri sebuah bangsa yang mandiri. Itulah sebabnya mereka merayakan Paskah. Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan sebuah bangsa yang mereka tidak mampu melawan, dan Tuhan menyatakan mereka sebagai sebuah bangsa yang mandiri. Dan itulah kenapa mereka berkata mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Sisi yang kedua yang Bapak Ibu perlu tahu adalah Israel menemukan Allah, Tuhan yang mereka sembah, Bapak Ibu. Karena ada banyak ilah di zaman itu, Bapak Ibu. Ada ilah-ilah Mesir, ada dewa-dewa Mesir, dan banyak dewa-dewa lain di luar Mesir, Bapak Ibu. Dan kemudian Israel ketika diperhatikan oleh Tuhan, kemudian Tuhan menyatakan diri, mereka menemukan Dia, bahwa Dia adalah Allah, Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Ini penting sekali. Mereka mengenal Tuhan Allah yang kita kenal, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ada Allah yang adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dan Allah yang mereka kenal ini mengontrol alam semesta untuk umat pilihannya. Bapak Ibu, Dia bisa membelah laut, Dia bisa melindungi mereka dari panas terik, dari dinginnya malam, dan Dia bisa memelihara mereka luar biasa selama 40 tahun, Bapak Ibu. Dan mereka mengenal Dia sebagai Tuhan yang memegang kendali atas alam semesta, karena Dialah yang menciptakan alam semesta itu untuk umat pilihannya dan mengontrolnya bagi mereka, Bapak Ibu sekalian. Allah mereka lebih berkuasa dan maha kuasa atas seluruh ilah bangsa-bangsa dan agama-agama di muka bumi. Dan itu dipertontonkan Tuhan Allah yang mereka sembah ketika Dia mempermain-mainkan dewa-dewa, ilah-ilah yang ada di tanah Mesir dengan tulah-tulah yang Dia tunjukkan melalui Musa dan Harun. Allah mereka hanyalah Allah yang ada atau yang eksis. Ini yang membuat beda sekali Allah Israel dengan ilah-ilah bangsa-bangsa lain. Hanya Dia Allah sesembahan yang eksis atau yang ada, dan yang lain daripada itu hanyalah imajinasi manusia belaka. Artinya tidak ada ilah, tidak ada dewa yang lain. Itu hanya gambaran imajinasi manusia untuk mencari pribadi, mencari yang namanya ilah yang kepadanya mereka berlindung dan mereka berharap kepada Dia, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini signifikansinya luar biasa. Mereka bukan saja mengenal diri mereka sebagai bangsa yang mandiri, merdeka, dan mereka mengenal Allah mereka yang memilih dan menyelamatkan mereka, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, Bapak Ibu, Allah mereka yang menyatakan dirinya kepada mereka dengan nama diri, yaitu Yahweh dengan akronim konsonan YHWH, yang artinya ada atau selalu ada, always. Allah yang selalu ada pada zaman dulu telah ada, dan Dia terus ada kini dan akan selama-lamanya ada yang akan datang. Allah sang pencipta langit bumi itu menjadi Allah yang menebus mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Ini luar biasa mereka, Allah yang mereka kenal, Allah yang selalu ada, sehingga dalam perjalanan mereka Allah menyatakan diri dengan memelihara mereka dari segala ancaman maut yang bisa menimpa mereka di padang gurun selama 40 tahun, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat lebih spesifik kepada kitabnya. Nah, kitab Keluaran termasuk dalam 5 kitab Musa atau 5 kitab yang ditulis Musa yang dikenal dengan istilah Torah. Nah, Kejadian yang kemarin kita sudah bahas adalah kisah yang sudah terjadi sebelum Musa lahir, yang berisi tentang kisah-kisah silsilah atau kisah-kisah tentang bagaimana turunan
orang-orang tua atau para pendahulu yang menurunkan mereka sebagai sebuah bangsa, dan juga menunjukkan kepada para tokoh, para patriark, orang-orang pahlawan-pahlawan iman yang darinya bangsa Israel menjadi sebuah bangsa yang percaya. Nah, sedangkan Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat Musa lahir dan selanjutnya, Bapak Ibu. Keluaran itu, kitab Keluaran ada dua bagian besar. Ya, tadi kita lihat tentang signifikansi dalam introduksi, tetapi di dalam kitabnya sendiri ada dua bagian besar. Yang pertama adalah kisah bagaimana Allah membebaskan mereka dari perbudakan. Dia menebus dan membebaskan mereka. Kemudian yang kedua adalah Allah memberikan peraturan, undang-undang ya, untuk mereka hidup sebagai sebuah bangsa yang sudah merdeka, dipilih oleh Allah, yang kudus dan benar. Mereka lebih dulu diselamatkan, ditebus, kemudian mereka dibawa untuk hidup sesuai dengan undang-undang atau aturan untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka, hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu sekalian. Itu dua bagian besar yang kita bisa lihat daripada kitab Keluaran. Nah, mereka dibebaskan dari Mesir. Ya, perhatikan, mereka belum mengenal apa itu 10 hukum Taurat dan undang-undang apapun Tuhan belum beri, tetapi Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Jadi pertama-tama mereka diselamatkan dulu, kemudian Tuhan memberikan undang-undang itu ketika mereka berada di bawah Gunung Sinai, dan kemudian mereka berjalan di dalam undang-undang itu sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Jadi undang-undang ini adalah langkah kedua atau bagian kedua dari kitab Keluaran. Setelah bagian pertama Tuhan menyatakan kemuliaannya, menyelamatkan mereka atau membebaskan mereka. Tuhan berkomitmen dengan janji. Kita kenal dengan istilah covenant atau perjanjian, sebagai Tuhan yang mau menjadikan mereka kekasihnya. Dia mau menyatu dengan mereka, dengan istilah kalau kita mau menikah dengan mereka sebagai kekasih, menyatu selama-lamanya, atau menjadi satu dengan mereka. Dengan kata lain, aku akan menjadi Allahmu, I will. Kemudian dia berkata, kalau dia menjadi Allahmu atau dia menjadi Allah mereka, mereka harus meresponi dengan cara mentaati hukumnya. Jadi Allah bukan Allah yang berjanji tanpa meminta juga sebuah bagian daripada Israel. Allah berjanji mengasihi mereka, memelihara mereka, menjadi Allah mereka. Tetapi Allah minta dari mereka adalah mereka harus juga berkata, I will. Kami akan, dengan cara merespon dan taat kepada hukum-hukumnya, taat kepada firman Allah, taat kepada aturan-aturan undang-undang yang dia berikan di atas Gunung Sinai dan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah struktur dari kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pertama dan yang kedua. Perhatikan ada dua bagian besar. Bagian satu itu ada pada pasal 1 sampai pasal 18. Tema-tema pentingnya Bapak Ibu dalam bagian pertama ini adalah tindakan-tindakan ilahi, supranatural Allah, tindakan yang dahsyat dari Allah. Kemudian tema yang kedua adalah Allah berbelas kasih, karena mereka belum tahu berbuat yang baik. Di situ belas kasih Tuhan dicurahkan bagi mereka. Kemudian pembebasan dari perbudakan Mesir. Bukan karena Israel itu bangsa yang baik Tuhan membebaskan mereka, tetapi karena belas kasih Tuhan kepada mereka sebagai orang-orang yang diperbudak. Karena Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham. Nah, pembebasan dari perbudakan Mesir yang dinyatakan dengan cara dia menebus mereka. Dia menyatakan kemuliaannya dengan cara membebaskan mereka dari perbudakan dengan korban Paskah, Bapak Ibu sekalian. Nah, pasal 1 adalah perkembangan dan pembunuhan. Kalau Bapak Ibu lihat, Israel berkembang luar biasa di pasal 1, begitu banyak sampai mereka sudah melebihi bangsa Mesir. Muncul seorang raja yang berkata, ini kalau kita tidak mengambil tindakan kepada bangsa ini, mereka akan bersekutu dengan musuh kita dan melawan kita, kemudian mereka akan lari dari bangsa kita. Sehingga cara pertama adalah semua laki-laki yang lahir, bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian disitulah terjadi juga Musa yang akan juga dibunuh sebenarnya ketika lahir. Bapak Ibu tahu betul bahwa pembunuhan bayi itu, bayi-bayinya dibuang ke dalam sungai Nil, dan sungai Nil itu ada satu tempat di mana
buaya ya. Mereka memelihara buaya dan bayi-bayi itu dibuang ke sana dan dimakan dengan cara membinasakan orang-orang laki-laki supaya hanya tinggal perempuan saja, Bapak Ibu sekalian. Mereka mau membinasakan generasi ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian pasal 2 sampai pasal 4 ada kekuatan, ada satu pribadi yaitu Musa yang dia begitu belajar di tanah Mesir sebagai seorang anak angkat daripada Firaun, putri Firaun. Dia punya kekuatan luar biasa, tetapi dia tidak terbentuk secara karakter, sehingga ketika dia keluar, kisahnya ketika dia keluar melihat Israel yang sedang kerja paksa, melihat ada orang Mesir bertengkar dengan orang Israel, dia membunuh salah satu daripada mereka yaitu orang Mesir. Kemudian besoknya dia datang lagi dan ketahuanlah bahwa orang Israel tahu apa yang dia lakukan dan dia melarikan diri. Itulah kerapuannya dia, rapuh sekali, sekalipun dia adalah orang yang kuat dalam pendidikan dan dia sebagai status anak raja sebenarnya. Nah, kemudian dia melarikan diri dan Tuhan menemukan dia ketika dia dalam penggembalaan, dia berjalan di semak belukar atau semak, ya, ada semak-semak, kemudian Tuhan menyatakan dirinya kepada dia. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pasal 5 sampai pasal 11 adalah wabah sampar atau tulah yang Tuhan nyatakan kepada Firaun dan bangsanya untuk menyatakan bahwa Allah berkuasa untuk menaklukkan dan membunuh mereka sebenarnya. Tetapi Tuhan mau supaya mereka sadar dengan cara dia menyatakan kemuliaannya melalui wabah dan melalui sampar yang dia berikan. Kemudian pasalnya yang ke-12 dan pasal 13 sampai ayat 16, perayaan dan anak sulung. Itulah Paskah yang terjadi. Ada perayaan Paskah, kemudian ada kematian anak sulung. Anak sulung Israel ditolong, dilindungi sampai kepada ternak. Tapi anak sulung Mesir, dari anak raja sampai kepada hewan, bahkan budak-budak semua, mereka mati, Bapak Ibu sekalian. Itulah Paskah. Tuhan melewatkan umatnya ketika malaikat maut datang untuk membunuh anak-anak sulung. Bangsa ini dilindungi. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada korban Paskah, ada darah yang dipakai, dilaburkan di tiang pintu dan ambang pintu rumah orang-orang Israel. Pasal 13 ayat 17 sampai pasal 15 ayat 21, mereka dibebaskan daripada orang Mesir dan mereka yang datang menyerang orang Mesir, yang datang menyerang mereka ditenggelamkan oleh Tuhan di Laut Merah. Inilah bagaimana Tuhan menyatakan mujizat luar biasa. Orang Israel dibela dengan cara Tuhan membelah laut. Mereka melewati laut itu di tanah kering. Kemudian Raja Mesir menyerang dengan pasukannya dan Tuhan menenggelamkan mereka. Bapak Ibu bisa baca itu. Nah, pasal 15 ayat 22 sampai 18 ayat 27, Tuhan menyediakan segala yang mereka butuhkan, baik makanan, minuman, air, semua Tuhan sediakan. Tuhan menyediakan dan melindungi mereka, Bapak Ibu sekalian, di padang gurun. Dalam perjalanan yang luar biasa, Tuhan menyatakan pembelaannya kepada mereka. Itu adalah bagian pertama daripada kisah kitab Keluaran. Bagian kedua Bapak Ibu bisa melihat dari pasal 19 sampai pasal 40. Tema-tema pentingnya adalah perkataan-perkataan ilahi. Kalau kita lihat pada tema yang pertama, dari bagian pertama dari tema-tema pentingnya adalah Allah melakukan tindakan. Tapi bagian kedua ini Bapak Ibu, Tuhan menyatakan hukumnya. Dari sorga dia turun ke atas gunung dan dia berbicara kepada Musa untuk menuliskan, Bapak Ibu sekalian ya, aturan-aturan, perkataan-perkataan Tuhan. Kemudian Tuhan mau mereka bersyukur. Salah satu tema penting dalam bagian kedua, orang Israel harus belajar bersyukur melalui ibadah, melalui perayaan, melalui persembahan-persembahan mereka. Kemudian ada undang-undang, aturan yang Tuhan berikan di atas gunung, dan dengan itu mereka harus berjalan sesuai dengan undang-undang itu untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan itulah dasar kebenaran. Tuhan mau mereka memiliki itu dan mereka dibenarkan. Mereka ikut aturan itu supaya mereka bisa dibedakan daripada bangsa-bangsa sekitar mereka, bahwa mereka berbeda karena undang-undang mereka adalah undang-undang yang langsung dari Tuhan, Bapak Ibu. Nah, pasal 19 sampai 24 kalau Bapak Ibu lihat, itulah hukum dan perjanjian di Gunung Sinai. Tuhan berikan itu aturan. Kemudian termasuk
10 hukum Taurat ya. Kemudian pasal 25 sampai 31 Bapak Ibu ada perincian spesifikasi daripada tempat di mana Tuhan akan turun untuk berdiam bersama-sama mereka Bapak Ibu. Ada spesifikasi dan Tuhan memilih spesialis orang-orang yang khusus Tuhan beri keahlian untuk membangun ya tabernakel. Kemudian pasal 32 sampai 34 ada sesuatu hal yang terjadi sehingga Musa harus memohon belas kasihan dari Tuhan. Itulah orang Israel dalam penyertaan Tuhan. Mereka melakukan sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan kehendak Allah, yaitu mereka menyembah berhala. Itulah anak lembu emas, Bapak Ibu bisa baca itu. Dan terjadilah kematian luar biasa pada saat Tuhan memberi hukumnya. Kemudian pasal 35 sampai 40 barulah pembangunan tabernakel itu, di mana Allah menyatakan diri dan Allah berdiam di tengah-tengah mereka. Nah, perhatikan pembahasan secara global Bapak Ibu dua bagian ini. Bagian pertama itu adalah peristiwa-peristiwa dahsyat ketika Israel mulai persiapan keluar dari tanah Mesir dan ketika dalam perjalanan di padang gurun. Begitu banyak mujizat dan perbuatan ajaib dari Tuhan. Dimulai dengan ketika Tuhan melindungi anak-anak Israel, anak-anak sulung Israel saat terjadi pembunuhan massal di tanah Mesir. Bagaimana mereka dapat menyeberang Laut Merah. Perlindungan Allah ketika mereka dalam perjalanan menuju Gunung Sinai. Lebih daripada 2,5 juta ya, orang yang dapat bertahan hidup selama 40 tahun dalam perjalanan mereka. Bapak Ibu bisa perhatikan luar biasa Tuhan memelihara mereka. Nah, ada satu peristiwa yaitu peperangan Yom Kippur pada tahun 1973. Bahwasanya ada tentara Mesir yang menyerang Bapak Ibu. Mereka berjalan di padang gurun yang sama Bapak Ibu. Mereka tidak bisa bertahan selama 3 hari. Mereka tidak mampu. Tetapi Israel bisa berjalan di jalur itu selama 40 tahun. Mereka tidak kekurangan apapun karena Tuhan membela mereka Bapak Ibu. Nah, kemudian pasal bagian yang kedua bicara tentang Allah memberikan aturan-aturan yang tertulis, undang-undang yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel. Dimulai dengan 10 hukum Allah dan juga aturan-aturan lain terkait dengan bagaimana supaya Allah dapat berdiam di tengah-tengah mereka. Nah, Tuhan sangat merindu supaya ini mereka lakukan karena Dia rindu berdiam di tengah-tengah mereka. Dan mereka harus membangun tempat kediaman yang mereka kenal atau kita baca dengan istilah tabernakel. Nah, Tuhan mau berdiam bersama-sama dengan mereka. Kemah Tuhan berada di tengah-tengah mereka dan terpisah dengan tenda-tenda kediaman. Misalnya Tuhan, kemah itu ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Kemudian di sekitar kemah itu ada kemah-kemah orang Israel sekeliling Bapak Ibu. Sekalipun mereka hanya pandai, awalnya orang Israel itu hanya pandai membuat batu bata Bapak Ibu, karena mereka budak di tanah Mesir. Tetapi ketika Tuhan memilih mereka, Tuhan menetapkan orang-orang yang Dia beri keahlian dari Tuhan untuk membangun tempat kediaman bagi Dia. Jadi Tuhan memakai orang-orang dengan keahlian yang Dia berikan supaya mereka bisa membangun tempat bagi Dia. Ada juga kisah tentang sikap Israel yang tadi kita singgung tadi setelah Musa ada di Gunung Sinai dan mereka melakukan penyembahan berhala, dan sikap Israel ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Dan ketika itu Tuhan melihat mereka menyembah berhala dan Tuhan sangat murka kepada mereka Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah beberapa gambar terkait dengan bagaimana Israel makan Paskah ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini marah ya, air pahit. Kemudian ini Elim, di sini setelah mereka sampai di sini ada 12 mata air dan 70 pohon korma yang mereka bisa makan, mereka bisa menikmati pemeliharaan Tuhan bagi mereka dalam perjalanan. Inilah Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan Musa sampai ke sini Tuhan memanggil dia dan Israel berkemah di bawah ini. Tuhan berbicara dan memberi hukumnya Tuhan di atas gunung ini kepada orang Israel melalui Musa. Nah, kemudian spesifikasi Tuhan mau supaya orang Israel membangun ini Bapak Ibu supaya Tuhan bisa berdiam. Kalau Bapak Ibu bisa melihat gambarnya, kemah-kemah Israel itu ada di sekitar sini Bapak Ibu, jauh. Kemudian ini tabernakel dan ini adalah suku-suku Lewi, orang-orang yang berkemah untuk bisa mengerjakan kegiatan atau pelayanan di dalam kemah suci ini. Kemudian ini adalah pintu tirai, veilnya Bapak Ibu ditirai ya. Kemudian ini adalah bagian dalam daripada tabernakel dan imam besar. Ini ruang Maha Kudus Bapak Ibu ya. Ini adalah imam besar. Baik. Nah, ini yang tadi saya singgung terkait dengan anak lembu emas yang disembah
oleh orang Israel, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk video yang kedua. Nanti poin yang kedua daripada pembahasan kitab ini, bagian kedua kitab Keluaran ini akan kita bahas terkait dengan bagaimana kita menerapkan kitab ini di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau orang Kristen. Demikian yang saya bisa sampaikan, kiranya Bapak Ibu bisa menangkap dengan baik dan Bapak Ibu bisa belajar lebih jauh sambil menyelidiki Alkitab, karena saya tahu saya cuma hanya bisa membuat bagian-bagian besarnya. Bapak Ibu harus menyelidiki lebih jauh untuk mandiri cinta terhadap firman Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.